Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Glenn Budiman, akan mempresentasikan tugas dari perencanaan antarmuka tentang interaksi manusia dan komputer. Pertama yaitu pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari suatu hubungan antara manusia serta komputer yang meliputi perencanaan, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Jadi apa sih tujuan dari interaksi manusia dan komputer itu sendiri? Yang pertama yaitu altruisme atau mementingkan orang lain. Jadi tujuan dari interaksi manusia dan komputer ini bukan hanya untuk membuat user interface yang baik, tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan user seperti user itu membutuhkan posisi kotak seperti apa atau bagaimana. Yang kedua yaitu pemasaran atau bisnis. Interaksi manusia dan komputer juga ini berkaitan dengan bagaimana kita membuat suatu desain ini bisa berguna untuk kepentingan suatu pemasaran atau proses bisnis. Yang ketiga yaitu aturan atau regulasi. Dalam perancangan desain ini harus memperhatikan aturan seperti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mempermudah pekerjaan. Selanjutnya yaitu aplikasi yang ideal itu adalah aplikasi yang bagaimana. Aplikasi yang ideal itu biasanya menggunakan istilah dari 3 use. Yang pertama yaitu useful atau berguna. Sebuah aplikasi ini dibuat harus sesuai dengan tujuan aplikasi tersebut, seperti untuk komunikasi, menghitung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu usable atau dapat digunakan. Sebuah aplikasi harus mudah digunakan dan sesuai dengan kebiasaan pengguna atau alami tanpa ada bahaya kesalahan. Yang ketiga yaitu use atau telah digunakan. Sebuah aplikasi harus berguna dan berdasarkan dari aplikasi yang telah dibuat sebelumnya, sehingga membuat orang menjadi tertarik untuk menggunakannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam IMK. Dalam interaksi manusia dan komputer terdapat 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor komputer, dan yang ketiga faktor interaksi. Pertama yaitu faktor manusia. Model human processor adalah penyederhanaan dari interaksi manusia dengan komputer, yang terbagi menjadi yang pertama sistem persepsi, ini yang menangani sensor stimulus dari dunia luar. Kedua, sistem motorik yang menangani aksi. Ini yang ketiga yaitu sistem kognitif. Ini yang menghubungkan antara sistem persepsi dengan sistem motorik. Contohnya yaitu untuk berpikir, mengingat, atau beralasan. Untuk input dan output dari manusia yang pertama yaitu penglihatan. Penglihatan ini dia termasuk dalam persepsi visual, cahaya, warna, dan kemampuan untuk membaca. Yang kedua itu pendengaran, untuk membedakan frekuensi suara. Yang ketiga yaitu sentuhan, ini meliputi mekanoreseptor, respon terhadap tekanan atau sentuhan. Selanjutnya yaitu faktor komputer. Dalam faktor komputer ini lebih luas karena sudah termasuk alat-alat seperti smartphone, barang rumah tangga, atau bisnis. Contoh sederhananya adalah mesin ATM. Seorang nasabah bank ini berinteraksi menggunakan user interface melalui touchscreen atau tombol. Dalam faktor komputer ini juga termasuk dalam perkembangan teknologi 3G seperti virtual reality atau speech recognition. Untuk input atau output dari komputer, yang pertama itu input device, ada keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, output device-nya yaitu monitor, mobile device, printer, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk sistem device, ada memori, prosesor, dan network, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor interaksi. Model interaksi berdasarkan
Norman 1998 antara manusia dengan komputer. Yang pertama, menetapkan tujuan, membentuk maksud, membentuk urutan aksi, pelaksanaan tindakan, penerimaan kondisi sistem, menafsirkan kondisi sistem, mengevaluasi status sistem dengan tujuan dan maksud. Selanjutnya yaitu interaksi framework. Jadi kita bisa lihat di gambar ini, ada user itu yang melakukan aksi atau memberikan suatu perintah melalui input. Jadi di input ini dia akan memberikan sebuah respon terhadap sistem dan sistem itu akan menyajikannya dalam bentuk output. Dari bentuk output ini akan diobservasi oleh user dan apa akan diperhatikan apa akan melakukan input kembali atau tidak. Ini adalah contoh sederhana dari interaksi framework. Selanjutnya yaitu perancangan. Definisi sederhana dari perancangan ini adalah mencapai beberapa tujuan dalam batasan-batasan tertentu sesuai dari buku Alan Dix pada tahun 2004. Jadi perancangan ini memiliki tujuan yang pertama yaitu dalam proses perancangan ini tujuan harus jelas. Maksudnya harus jelas yaitu apa tujuan dari proses perancangan ini, untuk siapa proses dari perancangan ini, misalnya untuk anak-anak atau remaja. Yang kedua yaitu kendala. Jadi dalam proses perancangan ini terdapat beberapa kendala seperti bahan apa yang akan digunakan, biaya yang didapat, atau berapa lama proses pengembangannya. Dan yang ketiga, pertukaran kondisi atau trade-off. Ini berarti untuk memenuhi tujuan atau kendala ini sehingga ini dapat dipenuhi. Maksudnya dalam proses ini kita harus memenuhi tujuan atau kendala ini agar tujuan dan kendala itu dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu perancangan fokus pada pengguna. Yang pertama, who. Ini pada siapa ini orang melakukan proses perancangan, untuk anak-anak atau untuk remaja. Dan yang kedua, not you. Dalam proses perancangan ini kita tidak bisa mengasumsikan bahwa tujuan dari perancangan ini sesuai seperti apa yang akan kita buat. Dan yang ketiga yaitu dalam proses perancangan ini kita harus berbicara terdahulu atau melakukan survei terhadap tujuan dari perancangan ini. Selanjutnya yaitu watch. Dalam proses perancangan ini kita harus memperhatikan atau mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan dari para pengguna atau tujuan dari perancangan ini. Dan yang terakhir yaitu imagination. Dalam proses perancangan ini kita harus menggunakan imajinasi untuk mengembangkan ide-ide yang baru. Selanjutnya yaitu contoh perancangan. Yang pertama, perancangan skenario. Ini seperti merancang langkah-langkah. Contohnya ini adalah perancangan langkah-langkah untuk memasukkan username dan password dalam sebuah halaman aplikasi. Jadi di dalam perancangan skenario ini tidak hanya merancang suatu skenario seperti password dan username yaitu benar, kita juga harus merancang bagaimana jika password dan username yang dimasukkan itu tersebut atau salah atau tidak benar. Selanjutnya perancangan navigasi. Dalam perancangan navigasi ini akan dibuat beberapa navigasi setelah dalam halaman login. Misalnya ada navigasi untuk admin, produk, kategori, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu perancangan user interface. Setelah kita melakukan perancangan skenario dan navigasi, kita akan melakukan perancangan user interface untuk mengatur warna, jenis font, tata letak, atau ukuran dari objek yang telah dibuat sebelumnya. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.